Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suci Ramadhania, kelas 12 MIPA 1 dari SMA Negeri 3 Tanjung Raja. Di video kali ini saya akan membahas tentang anabolisme. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan anabolisme? Anabolisme merupakan penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Salah satu contoh anabolisme yaitu fotosintesis. Fotosintesis merupakan pengubahan zat-zat anorganik karbon dioksida dan air oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat dengan bantuan cahaya. Berikut reaksi kimianya. A few moments later. Reaksi fotosintesis terjadi di organel sel yang disebut dengan kloroplas, yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Kloroplas memiliki membran lengkap, ada membran luar dan membran dalam. Kloroplas memiliki cairan yang disebut dengan stroma, yang digunakan untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kemudian ada tilikoid yang merupakan struktur berbentuk kantong datar yang berisi cairan klorofil. Tumpukan tilikoid disebut dengan grana. Proses fotosintesis ada dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang ciri khasnya membutuhkan energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2 yang akan digunakan pada reaksi gelap. A few moments later. Fotosistem dalam fotosintesis yaitu ada dua. Yang pertama, fotosistem 1 dan yang kedua, fotosistem 2. Fotosistem 1 P700 yang mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 700 nanometer. Fotosistem 2 P680 yang mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 680 nanometer. Fungsi pigmen dalam fotosistem yaitu menangkap energi cahaya guna melepaskan elektron oleh pusat reaksi yaitu klorofil A. Ada dua macam aliran elektron atau yang biasa disebut dengan fotofosforilasi, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi non-siklik dimulai pada saat fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau fotolisis. Elektron yang dilepaskan oleh fotolisis akan diteruskan ke akseptor elektron ke sistem transport elektron. Plastokoinon, kompleks sitokrom, plastosianin. Proses ini menghasilkan ATP. Elektron tersebut akan diteruskan ke fotosistem 1. Pada saat yang bersamaan, fotosistem 1 akan menyerap energi cahaya dan melepaskan elektron. Elektron tersebut akan diteruskan ke akseptor elektron ke sistem transport elektron atau ferredoksin dan akhirnya akan ditangkap oleh NADP+. Ion H+ dari hasil fotolisis kemudian diikat oleh NADP+ dan membentuk NADPH2. A few moments later. Yang kedua, fotofosforisasi siklik. Fotofosforisasi siklik dimulai pada saat elektron dilepaskan oleh fotosistem 1, pada akhirnya akan kembali ke fotosistem 1. Ketika fotosistem 1 menerima cahaya, maka elektronnya akan tereksitasi dan diterima oleh akseptor elektron. Kemudian dilanjutkan kompleks sitokrom, plastosianin, dan akhirnya kembali pada fotosistem 1. Setiap elektron tereksitasi akan menghasilkan ATP. Reaksi gelap.
Ciri khasnya tidak bergantung pada energi cahaya, tetapi dari energi kimia hasil reaksi terang. Ada 3 tahap dalam reaksi gelap. Yang pertama tahap fiksasi, yang kedua tahap reduksi, dan yang ketiga tahap regenerasi. Yang pertama tahap fiksasi. Pada tahap fiksasi terjadi pengikatan 3 karbon dioksida oleh 3 ribulosa bifosfat dengan bantuan enzim RUBP karboksilase atau Robisco membentuk 6 molekul 3 fosfolik gliserat atau PGA. Pada tahap 2 yaitu reduksi. Pada tahap reduksi terjadi fosforilasi PGA oleh ATP menjadi DPGA, lalu direduksi oleh NADPH2 menjadi PGAL atau GA3P. 3. Regenerasi. Tahap regenerasi terjadi pada saat pelepasan fosfoglyceraldehid menjadi glukosa dan regenerasi RUBP. 1 PGAL disintesis menjadi setengah molekul glukosa. 5 PGAL diregenerasi menjadi 3 molekul RUBP. A few moments later. Sekian dari saya tentang pembahasan anabolisme. Sampai jumpa.